virus, bab yang keempat. Subbab yang akan kita pelajari, yang pertama, kalian mempelajari mengenai sejarah virus. Yang kedua, kalian mempelajari mengenai klasifikasi pada virus. Dan yang ketiga, kalian mempelajari mengenai reproduksi pada virus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami sejarah dari virus. Yang kedua, kalian mampu memahami klasifikasi pada virus. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami reproduksi pada virus. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Bab 4 mengenai virus. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 65. Ilmu yang membahas mengenai virus adalah virologi. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion, artinya racun. Ilmuwan penemu virus ada beberapa, bisa kita lihat pada gambar. Ada Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus, dan Wendel. Kalian bisa lihat di halaman 67 mengenai sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer melihat tembakau berpenyakit mosaik. Dia ingin mengetahui apa penyebab dari penyakit tersebut. Diambillah ekstraknya, diambil daunnya dan dijadikan ekstrak, lalu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Akhirnya hasilnya adalah tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Adolf Meyer memberikan kesimpulan bahwa penyakit mosaik disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Jadi dia hanya melihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron. Di tahun yang sama, Dmitri Ivanovsky juga melakukan percobaan, melanjutkan percobaan dari Adolf Meyer, melakukan suatu percobaan yang sama. Yang berbeda adalah Dmitri Ivanovsky melakukannya dengan menggunakan saringan. Dapat disimpulkannya bahwa bakteri penyebab penyakit mosaik bentuknya sangat kecil dan masih dapat melewati saringan. Atau bakteri tersebut mengeluarkan toksin atau racun yang dapat menembus saringan, menyebabkan tanaman yang sehat itu juga menjadi sakit. Selanjutnya pada tahun 1897, Martinus melakukan suatu percobaan. Di sini ada 3 tanaman. Tanaman satu yang berpenyakit dibuat ekstraknya lalu disemprotkan ke tanaman yang kedua sehat dan akhirnya menjadi sakit. Lalu diambil lagi daunnya, dijadikan ekstrak dan disemprotkan ke tanaman yang sehat, tanaman yang ketiga, dan tanaman yang ketiga itu juga menjadi sakit. Dapat disimpulkan bahwa patogen mosaik tembakau bukanlah bakteri, namun sejenis cairan hidup pembawa penyakit. Pada tahun 1935 terakhir, Wendel berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mosaik dan menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri. Jadi, disinilah disimpulkan bahwa penyakit mosaik itu disebabkan oleh virus, bukanlah bakteri. Kita akan kupas satu persatu ciri-ciri dari virus. Sebelum itu kita akan bahas virus itu adalah parasit berukuran sangat kecil, lebih kecil dari bakteri yang dapat menginfeksi sel organisme biologi. Jadi dia hanya dapat menginfeksi makhluk hidup. Ciri-ciri dari virus memiliki ukuran ultramikroskopis dari 10 nanometer hingga 300 nanometer. Memiliki diameter 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom, organel sel. Hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Virus ini memiliki berbagai macam bentuk. Ada bentuk spiral atau batang, ada bentuk bulat, ada bentuk T. Dan virus ini dapat dikatakan dengan makhluk peralihan. Bisa dikatakan makhluk hidup, bisa dikatakan benda mati.
Ketika dia dikatakan makhluk hidup, dia saat menempel pada sel inang makhluk hidup, maka dia bisa bereproduksi. Apabila dia benda mati, maka dia menempel pada benda mati dan dapat dikristalkan. Maka dari itu dia bukan sel dan dia tidak dapat hidup di luar sel. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah mengandung salah satu asam nukleat saja, DNA atau RNA. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur virus. Bisa kalian lihat di halaman 68, di sini ada bentuk dari virus, ada kapsid. Kapsid ini biasa kita bilang bahwasanya dia itu kepala virus. Di kepalanya ini terdapat asam nukleat. Di sini DNA atau bisa saja RNA. Terdapat juga leher, selubung ekor, serabut ekor seperti kaki, papan dasar, dan jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk melekatkan tubuh virus ke sel inangnya. Berbagai bentuk dari virus. Ada bentuk batang, bentuk persegi, bentuk bulat, dan bentuk T. Di sini juga ada contoh-contohnya. Bentuk batang yang kita bahas tadi tentang tobacco mosaic virus. Selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini tidak mengikuti penggolongan virus. Dia yang dibuat oleh sistem klasifikasi yang dibuat oleh Linnaeus. Para ahli virologi mulai memetakan taksonomi virus itu dari 4 takson saja, dari ordo, famili, genus, dan spesies. Seperti itu. Kalian juga dapat melihat klasifikasi berbagai tipe asam nukleatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi pada virus terbagi atas 2 daur, ada daur litik dan daur lisogenik. Ibu akan menampilkan videonya agar kalian dapat mudah memahaminya. Selamat menyaksikan. Reproduksi virus. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang.
dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru. Nah, setelah kita mempelajarinya, dapat kita simpulkan yang pertama, sejarah ilmuwan virus. Ada 4 ilmuwan yang membahas mengenai virus. Yang pertama, Adolf Meyer, yang kedua Dimitri, yang ketiga Martinus, dan yang keempat Wendell. Selanjutnya, klasifikasi mengenai virus. Klasifikasi virus itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yang dimana makhluk hidup lainnya itu mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh Linnaeus, sedangkan virus itu hanya dimulai dengan ordo, famili, genus, dan spesies. Selanjutnya, reproduksi pada virus terbagi atas 2 daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Minggu depan kita akan membahas mengenai peranan dari virus. Maka dari itu, ibu ingatkan lagi kepada anak ibu, jagalah kesehatan, sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan sampai jumpa.